Oke, sebelum memasuki acara, buat kakak-kakak nih bisa banget langsung list pertanyaannya di kolom chat. Jadi sekarang kita langsung memasuki kegiatan selanjutnya ya, yaitu pemaparan materi mengenai tips membuat konten TikTok agar FYP, yaitu menjelaskan jenis-jenis konten yang bisa dibuat di TikTok, terus menjelaskan poin-poin yang membuat di TikTok itu agar ramai viewers, lalu juga ada tips dan trik membuat konten di TikTok agar FYP. Oke, baik. Selanjutnya untuk Kak Erni dipersilakan menjelaskan materinya. Oke, halo selamat sore semuanya. Suara aku jelas nggak ya? Atau ada gangguan gitu nyampe-nya gimana? Sudah jelas Kak Erni. Oke, terima kasih. Terima kasih kali ini. Oke, selamat sore semuanya. Balik lagi ya, kita ketemu lagi selang 1 minggu ya. Pokoknya sampai bulan-bulan depan kayaknya bakal ketemu sama aku terus di tiap Sabtu. Dan untuk kali ini kita bakal bahas yang namanya konten TikTok ya. Dari yang kemarin mungkin banyak gimana caranya buat konten gitu ya. Nah, sekarang kita bahas di webinar kali ini gitu ya. Ini aku ada share uh, screen, muncul atau tidak ya? Sudah muncul Kak Erni. Oke, terima kasih. Ya, oke, yang bakal aku share ke kakak-kakak semua adalah tips konten TikTok FYP gitu ya. Walaupun memang kalau yang namanya FYP itu kita nggak tahu gitu gimana caranya ya. Tiba-tiba kalaupun misalnya kita udah niat tahu-tahu nggak FYP, kita bikin konten yang nggak niat tahu-tahu FYP gitu ya. Cuman ini yang akan aku share ke kakak-kakak semua adalah sedikit tips yang bakal membuat video kita lebih diminati oleh viewers gitu ya atau penonton gitu. Jadi kemungkinan besar untuk FYP-nya bakal lebih berpeluang gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Oke, ini langsung masuk ke materi. Ada 3 hal yang bakal aku jelasin ke kakak-kakak semua, yaitu satu jenis-jenis konten yang bisa dibuat di TikTok ya. Sama ada juga poin-poin yang membuat konten kita bakal ramai viewersnya gitu. Sama tips dan trik buat konten di TikTok biar FYP gitu ya, berpeluang FYP gitu. Oke, masuk ke pembahasan pertama. Sebelum masuk ke situ, sebelumnya kita harus tahu konten itu apa sih, gitu ya. Fungsi dari konten ini apa sih? Fungsi dari konten yang bakal kita upload di TikTok adalah semacam video pendek mengenai produk kita atau mengenai branding kita ya. Nah, video ini adalah untuk gunanya menjaring audiens gitu, biar audiens lebih tertarik ke kita gitu ya. Karena kan kita dunia digital ya, kita nggak bisa yang namanya nyamperin customer yang satu-satu gitu loh. Kita, lihat nih videonya nih, nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita segimana mungkin video kita ini tanpa harus kita paksa, customer tuh stay di video kita gitu ya. Nah, di konten ini tuh sama aja namanya video pendek gitu ya, karena kan durasinya tidak panjang ya. Beda sama YouTube gitu, bisa berjam-jam masukinnya. Nah, kalau TikTok itu paling panjang dia 10 menit. Cuman kan nggak mungkin ya kita bikin video konten branding buat jualan 10 menit gitu ya. Jadi pasti dibuatnya tuh pendek, makanya disebutnya video pendek gitu. Nah, seperti yang apa yang ada di depan ini, kakak bisa baca semua, video pendek adalah cara terbaik untuk menarik perhatian audiens gitu. Di dunia digital yang memang semua serba cepat sekarang gitu ya. Nah, video pendek ini yang perlu kakak perhatikan adalah selalu mengikuti tren terbaru, biar kontennya ini tetap relevan dan menarik gitu ya. Ini yang harus diperhatikan, yaitu selalu mengikuti tren dan relevan sama apa yang hits sekarang ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Jualan udah punya stok.
Nah, ini ada beberapa macam video ya yang bisa diterapkan di konten ya. Nah, ini ada konten branding, ada video produk, sama kreatif konten. Bedanya apa sih, Kak? Gitu. Kalau konten branding ini adalah yang namanya hard selling ya. Konten branding dan review produk ini adalah namanya hard selling. Jadi emang kontennya ditujukan memang untuk jualan gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau kakak buat uh, konten mengenai proses produksi gitu ya, ngasih tahu stok-stok kakak di rumah kakak atau di gudang kakak, itu namanya hard selling atau konten branding ya. Konten branding ini juga bisa dibuat yang namanya kayak kakak toko yang jual baju mahal gitu. Nah, kakak nge-brandingnya dengan elegan gitu ya, produk-produk elegan gitu, konten-konten yang elegan gitu. Kalau Lamonte kan di sini dia nge-brandingnya adalah supplier pakaian anak gitu ya. Otomatis kita selalu buat video di mana stok kita terlihat banyak gitu. Stok kita kasih lihat kalau banyak. Ini konten branding dari Lamonte gitu. Nah, untuk konten branding ini balik lagi ke tiap masing-masing tokonya ya. Ada yang nge-branding produknya Ecer gitu. Nah, itu videonya disesuaikan dengan toko kakak mau branding toko kakak seperti apa gitu. Misalnya fashion gitu, toko butik gitu, ngejual semua berbagai macam produk. Nah, kakak brandingnya toko yang menjual berbagai macam produk. Nah, gitu kalau itu untuk video branding ya. Nah, kalau video produk, review produk sudah pasti yang jelas di mana videonya hanya terdapat detail-detail produk gitu. Jadi kita ngejelasin produk ini tuh kelebihannya apa, kalau orang mau beli tuh dapat apa kayak gitu ya. Pokoknya intinya adalah nge-share detail produk kita secara lengkap. Itu namanya review produk. Nah, untuk dua hal ini, dua konsep ini adalah hard selling namanya. Nah, untuk kreatif konten ini itu adalah konten-konten yang berisikan tren-tren yang sedang booming gitu ya. Kayak misalnya konten-konten Cikini, kemarin Cikini ke Gondang Dia. Nah, itu termasuk kreatif konten gitu. Jadi nggak melulu tentang jualan gitu ya. Kadang customer atau viewers pun bosen gitu ngelihat konten kita yang apa-apa jualan gitu. Tapi kalaupun kita mau buat kreatif konten atau soft selling, kita masih tetap bisa jualan kok gitu. Kita buat soft sellingnya atau kontennya tuh di belakang stok kita gitu. Jadi ketahuan kita tetap jualan gitu. Atau produk-produknya uh, kita sambil megang baju gitu. Atau teks-teksnya bisa diganti kayak gini. Gwen pas SD punya barang baru dan pamerin ke teman-teman gitu kan. Nanti bisa bawain produk. Ini sebenarnya bisa di play ya. Kita boleh lihat. Uh, Tunjukkan lagi, ayo, tunjukkan. Lihat, aku menulis di sini, lalu menggosoknya. Bagus sekali, itu pasti. ke play kan ya ke kakak semua. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi soft selling itu kayak jualan secara lembut ya. Kalau mau di bahasa Indonesiain mungkin gitu ya. Jadi nggak memaksa customer kayak kita megang baju tapi kita nggak nyuruh customer buat beli gitu. Tapi ada hal terselubung di konten kita gitu ya. Bisa aja kayak gini kan kita nampilin produk kita kan jadinya. Jadi soft selling itu seperti kreatif konten. Nah, kalau video-video branding sama review itu hard selling. Kita lanjut lagi. Nah, untuk atau kalimat di mana di 3 detik pertama atau 2 sampai 3 detik pertama itu customer atau viewers kita penasaran gitu dengan apa kelanjutan konten kita. Kayak misalnya nih salah satu kompetitor ya membuat konten mengenai produknya, tumbler gitu. Nah, ini dia ngasih kayak gelas tumbler kaca estetik anti tumpah gitu. Padahal cuman gelas doang gitu kan, itu bikin penasaran kan ya. Atau kakak misalnya jualan baju,
kakak bisa kasih hook misalnya 20.000 dapat 3. Nah, itu viewers pasti bakal penasaran, apa nih 20.000 dapat 3 gitu. Dan dia bakal stay untuk nontonin video kita sampai akhir gitu. Aku beberapa kali sering bilang ya sama kakak-kakak semua, kalau untuk promosi kita kadang diwajarkan untuk hiperbola gitu ya. Jadi nggak perlu takut misalnya, nanti kelebihan nggak sih kak kalau kita bikin konten yang kayak 20.000 isi 3 gitu misalnya, padahal nggak semua produk kita seharga itu gitu loh, padahal cuma satu produk aja yang kayak gitu. It's okay kak, ya sama yang penting ada hal yang bakal kita tunjukin sesuai dengan fakta itu gitu, walaupun kayak cuma satu produk dari 100 produk gitu, it's okay. Nah ini kayak gini, kita kasih hook di depannya gitu ya. Hook ini tuh apa sih? Jadi di dalam video itu kita kasih tulisan misalnya kayak gini, gelas kaca estetik anti tumpah gitu, atau bisa dimasukin kayak free ongkir gitu, bisa COD kayak gitu ya. Nah, baru selanjutnya di 3 detik setelahnya itu adalah video review. Video reviewnya nggak perlu panjang-panjang. Bisa dilihat ya kayak rekaman beberapa klik produk itu kurang dari 3 detik gitu. Kurang dari 3 detik. Jadi customer atau viewers juga bisa fokus gitu ke produk kita juga. Dan nggak kelamaan nanti durasi videonya gitu ya. Kadang ada viewers tuh stay cuma dari 1 sampai 5 menit. Kalau 1 sampai 5 detik. Ya maaf, 1 sampai 5 detik. Setelahnya kalau menurut dia tidak asik, dia bakal out gitu. Bakal out dari konten kita. Jadi semaksimal mungkin kita buat konten yang menarik 1-5 detik bisa ngebuat penonton stay di konten kita gitu ya. Lanjut ke yang ketiga, tambahkan tag relevan yang sama kayak hook di awal gitu. Sama kayak hook di awal atau kalimat hook di awal, kita taruh di belakang juga. Kayak kelebihan dari produk yang kita punya. Misalnya stretchy kalau baju kayak anti melar gitu, anti kusut. Nah, itu kita masukin di belakang konten pas mau selesai gitu. Jadi informasi tentang produk ini tersampaikan ke penonton gitu. Lanjut lagi, ini untuk pembahasan kali ini sepertinya singkat ya karena nggak terlalu banyak yang bisa aku kasih. Cuman aku benar-benar ngasih inti-intinya aja nih ke kakak ya semua. Nah, ini adalah gimana sih cara buat video kita tuh ramai gitu. Ini adalah hal-hal yang mendukung konten kita ya. Kalau ini kita nggak bener masukinnya, TikTok nggak bakal bisa ngebantu kita untuk ngasih konten kita ke viewers yang tepat gitu. Kayak caption tuh kalau aku selalu ngasih tahu kayak apa yang ada di dalam video sama di caption itu harus sinkron gitu. Kalau misalnya di caption di video kakak lagi ngebahas baju setelan, di caption kakak jangan bahas baju dress gitu. Kakak juga tetap harus bahas yang namanya baju setelan gitu. Sama di TikTok ada yang namanya tambahkan tautan. Tambahkan tautan ini kayak membuat kategori dari konten yang kakak buat gitu. Misalnya hari ini kakak buat konten video rok gitu, rok anak gitu misalnya. Nah besok kakak mau bikin video atasan, nah itu kakak bisa kelompokkan. Jadi nanti customer kalau mau lihat konten, tinggal sesuai apa yang dia butuhin. Dia mau lihatnya atasan doang, dia mau lihatnya bawahan doang, itu sudah dikategorikan. Nah kalau di TikTok itu namanya tautan konten gitu ya. Nah tautan konten ada di proses dimana kalau kakak mau nulis caption seperti yang ada di layar ya. Dia ada di sini. Lalu setelahnya kalau misalnya kakak emang jualan, boleh dimasukkan etalase produknya. Jadi customer bisa mencet etalasenya ya. Cuman dari yang aku pahami mengenai TikTok ini, kakak nggak bisa ngasih semuanya beretalase gitu. Nggak bisa ngasih semua konten dengan produk gitu. Karena kalau TikTok dia etalase konten yang beretalase atau berproduk itu dia bakal benar-benar diseleksi gitu, mau dikiriminnya ke siapa.
gitu. Sedangkan yang tidak itu dia bakal secara lebih luas gitu. Secara lebih luas ya untuk produknya, untuk kontennya disebarkannya gitu. Nah, jadi misalnya setiap hari kakak ngasih ngupload konten 3. Nah, ini misalnya dua konten tidak berproduk, satu konten berproduk atau sebaliknya gitu. Jadi tidak semua dibuat ada etalase produknya ya gitu. Nah, kalau misalnya semuanya sudah tepat gitu ya, mulai dari caption, hashtag, terus pengaturan produk, kakak bisa langsung tayangkan gitu. Kita masuk lagi ke selanjutnya. Nah, ini adalah tips-tipsnya ya. Anchor time, retention time, itu adalah yang aku bilang tadi, bagaimana audiens bisa stay di konten kita gitu. Karena semakin banyak trafficnya, semakin trafficnya naik gitu ya. Misalnya dari 10 orang, 5 orang stay sampai berulang-ulang di konten kita, itu konten kita bakal naik gitu. Bakal dibantu sama TikTok untuk terus naik gitu. Buat video singkat gitu. Nah, untuk video singkat kayak tadi yang aku bilang, jangan panjang-panjang gitu videonya. Mohon maaf sebentar ya. Untuk videonya jangan panjang-panjang karena biar customer viewers nggak bosan ya, kecuali kita udah punya nama atau brand yang besar gitu, kayak misalnya artis gitu ya. Kalau artis rata-rata tanpa dia harus memikirkan durasi, untuk penonton pasti bakal nonton sampai akhir gitu karena dia sudah punya nama. Untuk kita yang masih kecil-kecil ini, kita harus benar-benar ngebuat viewers tuh nyaman di konten kita gitu. Jangan videonya kelamaan, jangan kependekan juga gitu. Atau bisa kasih konten-konten yang bikin penasaran gitu ya, yang next part gitu, kayak terpenggal-penggal gitu. Jadi nggak sekali banyak gitu. Misalnya dalam 30 detik kakak bagi 2, jadi 15 detik kan per kontennya gitu. Lalu selanjutnya adalah ajakan interaksi di video. Boleh kayak misalnya, jangan lupa follow, komen, dan share ya. Atau bisa juga join di next part, kayak gitu. Kelanjutannya akan di next part gitu. Nanti banyak yang bakal interaksi di konten kita. Sama kayak retention time. Kalau makin banyak yang berinteraksi di konten kita, video kita juga makin naik gitu. Makin dibantu sama TikTok karena algoritmanya terbaca. Lalu selanjutnya adalah pilih tema atau konten, contoh konten gitu ya. Jadi kalau di TikTok ini kakak nggak bisa yang namanya nyampur aduk tema gitu. Kalau misalnya awal kakak buat temanya di kontennya adalah lifestyle, ya udah terus-terusnya lifestyle. Kalau misalnya kakak mau buat konten lain, kakak buat akun lain. Kakak tinggal cantumin bio akun second account kakak di tiap akun TikTok kakak gitu. Tapi jangan di konten yang jangan di akun yang sama. Kalau misalnya dari awal jualannya baju, ya udah jualan fashion, kontennya tetap harus fashion terus gitu. Terus kalau misalnya selanjutnya kakak tadinya jualan bikin kontennya tentang masak-masak, ya udah kakak bikinnya masak-masak terus gitu. Itu yang namanya pilih tema atau satu niche ya, niche gitu namanya. Terus jangan lupa fokus pada penjualan dahulu gitu. Jadi bangun dulu audiensnya kakak gitu. Kakak cari nih yang namanya winning kontennya kakak gitu. Ada beberapa kreator yang winning kontennya adalah di mana dia seru-seruan. Ada juga yang winning kontennya kalau dia kayak sedih-sedih gitu. Atau ada lagi di mana kalau dia bikin konten yang kasih edukasi. Jadi tiap akun tuh punya winning kontennya masing-masing gitu. Ada yang di mana akunnya kalau ngikutin tren yang lucu-lucuan itu dia malah nggak naik gitu. Jadi fokus dulu, bangun audiensnya dulu. Jadi jangan langsung, aduh ini udah FYP tapi nggak ada orderan misalnya. Aduh ini kontennya udah bikin 50 konten, udah berbulan-bulan tapi nggak ada yang beli gitu. Nah perhatikan lagi kontennya sudah naik atau belum gitu.
Kalau kontennya belum naik, gimana mau ada orderan gitu ya. Jadi fokusnya jangan terbalik. Fokusnya adalah bangun dulu trust-nya atau kepercayaan audiens, bangun dulu yang namanya penontonnya, baru mulai jualan. Kalau misalnya sudah ada audiensnya, kita lebih gampang ya. Kalau audiens kita aja belum ada, gimana caranya kita nawarin produk gitu. Oke, lanjut lagi. Masih ada atau tidak nih? Oke. Oke, ini materi terakhir yang aku jelaskan ke kakak-kakak semua ya. Jadi memang sesimpel itu karena aku juga sisanya adalah beradaptasi dengan toko masing-masing gitu. Gitu ya. Jadi materinya sudah selesai. Mungkin lanjut ke sesi selanjutnya untuk Kak Tania, boleh dilanjut. Baik, untuk kakak-kakak semua, materi pemaparan dari Kak Eni sudah selesai. Jadi kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Bisa aja langsung chat di kolom chatnya ya Kak. Silakan kamu Teh, pertanyaannya. Mumpung ada Kak Erni nih yang mau tanya-tanya, yang tadi materinya kelewat atau masih belum ngerti. Oke, ini ada yang udah tanya nih, Kak Sekar. Kak, aku udah buat konten TikTok setiap harinya, tapi view masih mentok nggak FYP. Itu apa harus buat iklan atau gimana ya Kak? Ayo gimana Kak Erni? Coba dibantu Kak Erni. Oke, ini pertanyaan yang terus banyak ditanyakan ya dari awal-awal gitu ya. Oke, balik lagi. Udah bikin konten tapi viewersnya nggak naik gitu ya. Malah kadang ada stay-nya cuma di 200-an gitu ya. Suaranya nggak kedengeran. Kedengeran nggak nih Kak? Kedengeran Kak. Oke, kita lanjut ya. Nggak naik gitu ya. Ini artinya konten... ada beberapa apa ya namanya bilangnya ya, ada beberapa faktor gitu antara konten kreator akun kreator kakak belum terbaca oleh TikTok, algoritmanya belum terbaca, atau memang konten yang kakak buat itu belum proper gitu, belum menurut TikTok belum bisa disebarluaskan gitu, atau masih kayak cuman screenshotan aja terus dijadikan video gitu ya. Itu mempengaruhi juga ya. Terus kalau iklan boleh, sebenarnya iklan boleh, tapi pastikan biar nggak boncos ya, biar nggak sayang saldonya, pastikan kakak iklan ke konten yang memang menurut kakak itu udah proper gitu ya. Bukan yang screenshotan doang terus dijadikan video, tapi misalnya kakak ada bikin sedikit video review seadanya gitu ya, itu boleh kok dibuat iklan, pakai iklan yang terkecil aja, jangan langsung besar. Itu untuk banyakin viewersnya juga ya, kalau misalnya mau banyak viewersnya gitu. Kalau mau pakai iklan boleh, tapi aku saranin untuk yang memang menurut kakak kontennya itu sudah proper ya, jangan yang masih seadanya, cuman screenshot atau ngambil video orang terus diiklankan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kak, contoh konten tidak berjualan apa ya? Sedangkan misalnya kita punyanya baju gitu kan. Oh, boleh. Boleh misalnya kayak kakak video misalnya jualan baju anak nih.
kakak videoin anak kakak aja gitu. Tapi di caption kakak taruh itu bajunya dari mana gitu. Jadi tidak se-hard selling itu gitu kan, nggak yang di video kita ngasih tahu ini bajunya dari sini gitu. Tapi di caption kita kasih dia tahu gitu. Ini bajunya dari sini, ada di keranjang nomor sekian gitu. Misalnya kalau nggak mau pakai produk gitu ya, itu itu soft selling. Atau misalnya kayak lagi buka-buka paket gitu, lagi buka-buka paket, terus dikasih lihat dijembrengin bajunya boleh. Itu soft selling, masih termasuk soft selling. Atau katanya nih selaku konten boleh ditambahin nggak apa-apa kalau misalnya mau ngasih beberapa tips gitu ya boleh. Yang pastinya tadi udah disebutin sama Kak Erni gitu. Kalau buat konten harus lebih prefer supaya audiens yang tepat itu masuk di konten kita gitu Kak. Jadi harus dipersiapkan lagi konten-konten yang lebih menarik oleh audiens supaya audiens tuh tepat sasaran di akun kita gitu. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Erni. Kak, kalau misalnya ada yang komen di postingan Lamonte, mau order caranya gimana? Boleh nggak sebagai reseller menjawab misal bisa order di kami gitu Kak? Gimana itu Kak Erni? Oke, ini tergantung ya. Kalau di TikTok boleh, karena di TikTok kan kita tidak berjualan ya. Kalau di TikTok boleh misalnya kalau, cuman ini balik lagi ke tim konten ya, karena aku kan susah juga nih. Karena kan misalnya akan susah juga nih, kayak misalnya kalau kakak bikin konten, terus tiba-tiba ada yang komen gitu, it's okay sih. Tapi kalau untuk Lamonte mungkin balik lagi kak, kalau kakak komen ke customer kayak gitu, balik lagi nih persaingannya pasti kenceng ya, karena kan perbandingan harga di kita kalau customer lihat pasti murahan di Lamonte gitu. It's okay sih kalau menurut aku, kalau kakak misalnya mau komen, karena kan sebagai reseller ya it's okay, cuman kakak nggak bisa ngarepin kalau customernya bakal order di kakak gitu, karena dia udah tahu kita. Alangkah lebih baiknya kalau kakak buat konten yang nge-reviewin produk-produk yang misalnya nggak kita review gitu. Misalnya kita lagi ngasih konten nih, tapi produknya dilipet gitu, nggak dijembreng. Nah itu kakak boleh komen, ini sudah aku spill ya di akun aku, ada di keranjang sekian, itu boleh gitu. Jadi lebih nyari audiens kakak lagi gitu, nyari pengunjung kakak lagi kayak gitu. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi nih Kak, ada dari Kak Martin. Efektifnya perbandingan jumlah konten hard selling dan soft selling itu lebih banyak yang mana ya Kak? Oke, agak susah ya kalau dibilang perbandingannya. Cuman kalau sejauh ini mungkin yang bakal cepat naik adalah yang soft selling karena dia mengikuti tren kan ya, mengikuti tren. Cuman balik lagi, gimana caranya kita ATM atau modifikasi konten itu gitu loh. Kita bisa mengikuti seproper orang-orang yang udah FYP di konten itu atau tidak. Kalau hard selling ada lagi orang-orang yang memang sukanya hard selling karena itu kan udah langsung trust ya. Kayak Lamonte gitu bikin konten di seputaran gudang gitu. Itu kan ngebangun trust ya. Oh, customer lebih suka yang trust-trust kayak gitu atau yang lebih membangun kepercayaan gitu. Balik lagi ke efektifannya ke toko masing-masing gitu ya. Oke, boleh dilanjut lagi. Lagi nih ya Kak ya, dari Mom Lepong Bulan. Pertanyaannya, kakak, saya kan sudah buat konten di TikTok, baik foto maupun video. Saya kan pakai audio yang disediain dari TikTok, tetapi kenapa ya beberapa kali disebut melanggar etika TikTok, sehingga sekarang akun TikTok saya tuh view-nya kadang ada yang menonton, padahal buat akun view-nya bisa sampai 100 maupun 400. Itu gimana sih Kak cara ngatasinya supaya view-nya naik lagi? Mungkin coba dicek itunya kali ya.
kan ini kakak udah beberapa kali melanggar ketentuan TikTok ya. Kan kalau di TikTok dia ada yang namanya kesehatan akun. Nah, coba kakak cek akun kakak sudah melewati batasan itu atau belum. Karena ada beberapa kayak misalnya sudah melewati batasan itu, akun kakak tidak bisa naik lagi gitu. Jadi lebih baik buat akun lagi. Atau misalnya ternyata masih di ambang normal gitu ya, masih ya dari 10 kenanya 2 gitu. Nah, usahakan melakukan yang namanya perbaikan di akunnya ya gitu, atau bisa upload-upload konten dulu aja, nanti sambil poinnya turun lagi gitu. Kalau nggak salah ya, setahu aku di TikTok ada yang namanya uh, kesehatan akun gitu. Nah, itu coba kakak lihat dulu, takutnya uh, melebihi batas gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya kamu Teh nih. Kalau di IG gimana? Soalnya kemarin aku pernah lihat banyak yang orang komen tapi nggak ada yang dijawab. Oh gini Kak Mute, sebaiknya kalau misalnya kakak nih harus buat konten branding nih supaya toko kakak dikenal lebih luas gitu. Jadi kakak punya personal branding dari perusahaan kakak atau toko kakak gitu. Jadi bisa ada yang berbeda dari yang lain gitu. Iya. Lanjut ke Kak Sekar nih. Kak, sebaiknya berapa lama ya durasi untuk konten TikTok biar penonton gak bosan? Oh, kayak yang tadi aku bilangnya jangan panjang-panjang gitu ya, paling ya masih hitungan detik gitu. Walaupun misalnya mau panjang, itu sepertinya ke hard selling gitu, dimana kakak mau kayak mau ngasih spesifik gimana proses produksi, misalnya proses pengemasan gitu. Tapi kalau misalnya mau yang soft selling, kakak jangan yang lama-lama banget gitu ya. Paling ya di bawah 30 detik gitu kalau untuk waktunya ya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan nih. Saya bingung nih Kak, video anak saya posting joget pun dikatakan melanggar etika komunitas TikTok. Jadi harus gimana nih? Di TikTok emang agak rewel ya sebenarnya kalau upload konten. Kadang kayak misalnya di orang joget-joget nggak kena, tapi di kita kena gitu ya. Kita agak bingung gitu, kayak misalnya kita pakai baju sopan nih, tapi dibilang melanggar komunitas, sedangkan yang lain misalnya yang lebih terbuka tidak melanggar gitu ya. Agak agak bingung sebenarnya ya, karena di TikTok nih cara ngeceknya dia agak beda. Tapi ini kakak bisa ajukan banding ke pihak TikToknya gitu, kayak misalnya melampirkan bukti di mana kakak tidak melanggar ketentuan yang ada gitu. Misalnya ada konten kakak gitu terus dibilang mempekerjakan apa sih namanya anak kecil di bawah umur gitu. Nah kakak bisa bilang kayak ini cuma konten untuk hiburan gitu, tidak mempekerjakan anak di bawah umur kayak gitu. Itu bisa diajukan banding biar poinnya tidak ditambahkan ke akun kakak gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan dari Kak Jasmine. Upload konten itu seberapa sering ya Kak sebaiknya? Terus apakah ada perlu jadwal tiap harinya? Gitu. Pastinya kalau konten kalau misalnya kakak memang proper gitu ya untuk konten kreator, pasti mereka punya jadwal kak. Mereka membuat list jadwalnya mereka gitu. Senin branding toko, Selasa review produk, Rabu kreatif konten. Terus di hari Senin itu dia ada 3 konten, misalnya di Selasa juga 3 konten. Alangkah lebih baiknya selalu dibuatkan jadwal gitu ya. Karena di TikTok ini dia algoritmanya itu kayak ngikutin time gitu ya, ngikutin waktu, terus ngikutin
seberapa sering kakak upload gitu ya. Jadi berapa sering ini toko aktif gitu. Misalnya kakak di awal upload konten 3 kali sehari gitu, atau besoknya kakak upload juga 3 kali sehari, seterusnya juga gitu. Jadi misalnya kalau memang kakak cuma sanggupnya sehari sekali, ya udah sehari sekali. Tapi diusahakan tiap hari harus ada konten yang aktif, jangan sampai libur gitu ya, karena itu bakal ngerusak traffic dari toko kakak sendiri atau dari akun kreator kakak sendiri. Jam-jamnya juga harus diperhatikan gitu, di mana di mana banyak viewers aktif di TikTok gitu. Misalnya kadang di jam malam lebih banyak penonton nih yang aktif gitu. Di jam-jam istirahat lebih banyak penonton yang aktif. Nah, kakak buat kontennya di jam-jam tersebut gitu, biar lebih efisien gitu kontennya. Oke, kayak gitu sih kalau menurut aku. Iya, paling sih harus konsistensi supaya algoritma akun kakak tuh dibaca oleh TikTok. Jadi dia bakal viewersnya bakal nambah kemungkinan. Ya, jam upload tayangnya harus benar-benar konsisten nih kak, supaya nanti terbaca. Ini ada yang bertanya nih, Kak Sumartini, kenapa Zoom-nya kok nggak kedengeran? Mungkin settingan kakaknya belum dirubah kak, jadi nggak kedengeran. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Martin Sandi. Apa perlu wajah kita diliatin supaya FYP gak sih kak gitu? Kalau ini mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau bisa sih paling menciptakan trust lagi, balik lagi menciptakan kepercayaan dari customer gitu. Kadang kan kayak, dia nggak, toko ini nggak ada nih yang nunjukin mukanya gitu, beneran nggak sih ini kontennya dia atau enggak. Kadang ada viewers yang mempertanyakan hal-hal seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh banget sih mau ada muka, mau ada enggak. Kadang yang nggak ada mukanya bisa FYP juga kok gitu. Kayak konten produk gitu ya, review produk kadang juga bisa FYP kok gitu, walaupun dia hard selling gitu. Jadi tidak seberpengaruh itu kok. Oke, lanjut ke pertanyaan Kak Sekar. Kak, kira-kira jam istirahat itu kisaran jam berapa ya, biar bisa tepat nih waktu saat nguploadnya? Oke, jam-jam istirahat paling kayak jam makan siang ya, jam 12-an, dari jam 11 sampai jam 1 gitu, kisaran seperti itu. Nah, kalau untuk jam-jam ini balik lagi bisa dicoba dulu ya buat kakak-kakak yang akunnya masih baru, kakak masih bisa nih yang namanya testing time gitu. Misalnya di kakak bangun jam 5 subuh, kakak upload gitu. Rame atau enggak gitu ya. Bisa dikonsistenin selama 3 hari ke depan, kakak upload di subuh misalnya. Ternyata nggak naik, oke, maju lagi ke jam 6 atau mundur lagi ke jam 4 gitu ya, kalau misalnya mau fokus di konten aja gitu. Atau nanti di jam makan siang di jam 11 kakak coba 3 hari ke depan, jam 11 oh naik ternyata, ya udah dilanjutkan di jam 11 ke depannya, diupload di jam segitu juga. Kalau misalnya kakak bisa, alangkah baiknya konsisten sih ya, karena TikTok ini menilai benar-benar berdasarkan konsisten gitu. Jadi buat tambahan, kalau misalnya bingung buat konten, kakak-kakak bisa banget nih cari ide konten dari kompetitor, tapi kakak bisa recreate lagi yang lebih ide kakak dikembangin supaya berbeda gitu. Jadi kontennya sama, tapi kita ubah supaya berbeda. Sekreatif kakak-kakak yang buat. Bisa cari referensi setiap harinya untuk postingan-postingan konten berikutnya gitu. Oke, masih ada waktu nih buat kakak-kakak yang masih bingung atau pengen ngungkapin pertanyaannya, bisa banget tanya-tanya nih. Oke, ada Kak Febiola nih. Apakah penggunaan hashtag saat upload konten itu berpengaruh gak sih Kak Erni? Hashtag itu berpengaruh ya, karena kan itu
bahan dari TikTok untuk menyebarluaskan konten kita gitu loh. Itu bahan bantuan untuk TikTok, kita mau nyebarin konten kita tuh kemana gitu. Misalnya kita mau nyebarnya ke usaha kecil-kecilan misalnya. Nah, kita buat juga hashtag kayak gitu. Jadi TikTok tahu, oh kita mau nyebarinnya di usaha kecil-kecilan gitu misalnya. Atau mau nyebarinnya setelan anak perempuan. Nah, dia nyebarin ke orang-orang yang nyari setelan anak perempuan kayak gitu kalau untuk hashtag ya. Jadi harus dibuat sesuai dengan apa yang konten kita upload gitu. Jangan ya kayak tadi balik lagi, jangan kontennya tuh masak-masak tapi kita setelan anak perempuan hashtagnya gitu. Nanti nyampenya nggak ke audiens yang tepat gitu untuk hashtag ya. Oke, lanjut Kak nih ada pertanyaan dari Kak Jana. Kak, kalau kita bikin konten TikTok itu Senin, terus hari Selasa kita nggak bikin, apakah hari Selasa itu kontennya ditampilin lagi gak sih sama TikTok? Kalau ini sih sebenarnya kalau misalnya konten kakak FYP mungkin kemungkinan besar dia bakal tetap menyebarluaskan ya. Tapi kalau misalnya konten kakak yang sebelumnya di hari Senin itu tidak FYP akan susah kak gitu. Jadi di hari Selasanya bakal sepi gitu pengunjung ke toko kakak atau ke akun konten kreator kakak gitu ya. Paling sih gitu sih tergantung konten sebelumnya gitu. Jadi tapi lebih baik jangan sampai libur kalau misalnya mau bikin konten sesempatnya bikin satu konten biar tetap terbaca kalau akun kakak tuh masih on gitu atau aktif gitu. Oke, lanjut kita ada pertanyaan nih Kak. Kak, aku mau tanya, akun TikTok saya ini kan udah susah nih buat naik view-nya semenjak dinyatakan melanggar etika TikTok. Kalau saya hapus akun, terus diganti sama akun baru, apakah nanti itu bakal berpengaruh di akun TikTok yang baru? Soalnya saya nomor HP-nya itu digunakan untuk akun nomor HP yang baru. Agak susah ya, aku agak bingung sih Kak. Lebih baik kalau buat jaga-jaga nggak terkena pelanggaran yang sama, kalau bisa datanya semua baru gitu. Biar benar-benar akunnya fresh gitu Kak. Benar-benar terbaca oleh TikToknya tuh akun baru gitu. Tidak pakai nomor yang sebelumnya. Aku saranin sih lebih pakai data diri terbaru gitu ya, atau yang belum pernah dipakai gitu, atau belum pernah mendapat pelanggaran dari TikTok gitu Kak. Bener banget supaya ya balik lagi biar nggak kena pelanggaran etika TikTok dan bisa explore lagi konten-konten yang bikin menarik tapi nggak bisa melanggar dari aturan yang sebelumnya. Oke, untuk kakak-kakak bisa banget kirim kritik dan sarannya di grup sharing session supaya kita bisa berkembang lagi nih webinarnya atau grupnya gitu. Bisa banget dikirim kritik dan sarannya. Oke, masih ada waktu nih buat kakak-kakak yang mau bertanya, masih ada beberapa menit lagi. Yang mau bertanya silakan di kolom chat, kita masih terima pertanyaan ya Kak.
Kakak sepertinya tidak ada yang mau bertanya. Mungkin Kak Erni nih bisa kasih tips terakhir buat kakak-kakak yang mau berjualan atau mau buat konten TikTok nih, Kak. Oke, paling mungkin kebanyakan dari reseller Lamonte itu kebanyakan ibu rumah tangga atau bukan kalangan anak-anak muda yang gampang ngerti tentang algoritma paling ya. Cuman paling aku benar-benar mau bilang sama kakak-kakak semua, untuk reseller kita jangan patah semangat gitu ya. Jangan malu gitu. Karena kalau di dunia sekarang ini, dunia digital ini, kita dituntut untuk yang namanya aktif dan kreatif gitu. Jadi misalnya kalau kakak-kakak semua malu atau bingung cari caranya, atau kayak mikir nggak bisa nih bikin konten, jangan seperti itu ya. Harus tetap semangat gitu. Boleh nih kalau misalnya kakak-kakak semua nggak ngerti yang namanya cara-cara transisi atau segala macam, boleh review-review aja. Review-review yang benar-benar kameranya tok, benar-benar tok di depan aja gitu, nggak gerak-gerak. Boleh kayak gitu ya. Jadi ngebuat review produk kayak live gitu, it's okay gitu. Jadi karena kalau di TikTok ini, kalau misalnya kakak cuma ngandelin live, agak susah kak, karena toko kakak tetap harus ada konten. Jadi toko kakak ini terbaca gitu, karena kita sendiri tuh ngerasain di awal-awal kita mencoba jualan langsung ke live tanpa memperhatikan konten itu nggak naik, tetap nggak terbaca. Padahal kita sendiri punya branding yang lumayan ya. Kalau Lamonte kan udah punya nama ya, setidaknya sedikit ada nama gitu dulu. Tapi tetap susah gitu masuk di TikTok. Nah, kita mulai pelajarin yang namanya TikTok konten gitu. Baru mulai ramai gitu pas live, mulai ada yang nonton, mulai banyak yang nanya-nanya gitu ya. Karena kalau kita nggak buat, itu toko kita tetap terbaca sebagai akun mati gitu. Jadi buat kakak-kakak semua, coba mulai dulu aja gitu ya buat konten-konten dari dasar. Nanti secara sendirinya kita bakal ngimprove diri kita atau memperkembangkan diri kita buat bikin konten yang lebih baik gitu. Nah Kak, dan di TikTok kan nggak susah ya sebenarnya kayak kalau mau bikin konten gitu. Mulai dari yang sederhana dulu aja konten-kontennya, jangan yang langsung susah, mau pengen bikin konten yang kayak gini banyak transisinya segala macam, nggak perlu yang seperti itu dulu gitu. Dimulai yang dari dasar-dasar dulu aja, yang simple-simple dulu aja gitu, karena kan kita belajar di tempat ya hitungannya ini gitu, nggak ada sekolahnya gitu. Kalau mau sekolah pasti lama gitu, jadi kita belajar di tempat gitu. Jadi buat kakak-kakak semua semangat lagi dalam mencoba dunia baru ya. Kalau mungkin kakak-kakak semua dunia baru di konten gitu, it's okay. Kita semua mulai beradaptasi di dunia digital kayak gini gitu. Paling gitu Kak Tania untuk tips dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa kakak-kakak semua pakai gitu ya dan diterapkan dan berguna juga buat toko-toko kakak semua gitu ya. Semoga bisa sedikitnya berguna gitu di toko-toko kakak semua. Ya, bagus banget tips dan triknya dari Kak Erni. Semoga kita bisa memaparkan lagi nih materi dan kita laksanain. Oke, ini ada pertanyaan. Kakak, untuk Zoom meeting ini apakah bisa ditonton ulang? Saya tadi telat masuk Zoom. Oke, untuk kita nanti setelah sesi akhir pastinya nanti materi yang telah dibahas nanti akan di-share di grup sharing session ya. Masih ada pertanyaan lagi nih Kak Erni. Kakak mau tanya, saya kan mau hapus akun TikTok di akun yang baru. Saya buat profil bisnis atau pribadi ya supaya nggak kena pelanggaran lagi. Sebenarnya kalau misalnya kakak mau buat akunnya untuk berjualan pasti lebih baik disambungkan ke bisnis sih Kak. Tapi kalau itu kakak coba dulu jangan disambungkan ke bisnis gitu. Dicoba dulu, di trial dulu akun kakak kalau bikin konten bakal kena pelanggaran yang sama atau tidak gitu. Seperti itu sih.
Mungkin sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Berarti ini sudah masuknya penghujung acara. Kalau begitu, saya selaku moderator dalam acara ini ingin mengucapkan berterima kasih kepada Bapak, Ibu, atau kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya, dan tentu juga kepada Kak Mimi yang udah bagiin ilmu untuk kita semua. Semoga ilmu yang kita dapetin bisa bermanfaat untuk ibu dan bapak dan kakak-kakak semua setelah mengikuti kegiatan webinar ini dan dapat menambah pengetahuan untuk berjualan di TikTok menggunakan metode promosi yang tepat sehingga dapat meningkatkan penjualan. Baik, terima kasih banyak semua. Saya selaku moderator menutup kegiatan di sore hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan semangat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.